Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky Nugraha, asisten apoteker terampil Rumah Sakit Umum Daerah Demang Pulau Raya, Lampung Tengah. Di sini saya akan menyampaikan tentang obat High Alert. Obat High Alert merupakan obat yang harus diwaspadai karena sering terjadi kesalahan atau kesalahan serius yang biasa disebut dengan sentinel event. Dan obat yang beresiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan atau biasa disebut dengan ROTD. Nah, untuk pengelolaan obat High Alert itu yang pertama harus disendirikan tempatnya. Ada namanya lemari khusus obat High Alert. Namanya adalah lemari obat High Alert. Kemudian di lemari tersebut terdapat daftar obat-obat High Alert. Nah, contohnya yang ada di bawah ini. Nah, ini daftar obat-obat High Alert. Kemudian setelah itu diberi label High Alert. Nah, labelnya seperti di bawah ini. Nah, kemudian stiker High Alert itu ditempel di tiap rak-rak obat. Di setiap rak-rak obat itu ditempel obat High Alert. Tujuannya untuk ketika petugas mengambil obat itu petugas sudah notice kalau itu adalah obat High Alert, obat yang harus diwaspadai seperti itu. Kemudian setelah itu dilakukan double check oleh petugas lain. Menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang tergolong obat High Alert ada 3. Yang pertama obat LASA, yang kedua obat golongan elektrolit kuat, dan yang ketiga obat sitostatika atau obat kanker. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada obat LASA. Obat LASA merupakan kepanjangan dari look alike, sound alike. Artinya look alike yaitu penampakan atau kelihatannya mirip. Penampakannya mirip. Dan sound alike yaitu penyebutannya atau pelafalannya itu sama atau mirip. Dan obat-obat yang termasuk obat-obat LASA adalah di bawah ini. Selanjutnya, untuk jenis obat LASA itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yang look alike, yaitu penampakannya mirip atau penampakannya sama. Yang kedua ada penyebutannya sama ya, yang sound alike. Dan yang ketiga yaitu kandungan obatnya sama namun berbeda kekuatan sediaannya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu penyebutannya yang sama. Contohnya ada di bawah ini, kita lihat. Nah, ini ada obat-obat yang penyebutannya sama. Contohnya ada ephedrine, kemudian ada yang epinephrine. Selanjutnya ada dopamin dan dobutamin. Kemudian ada asam mefenamat dan asam tranexamat. Nah, ada obat azitromisin dan eritromisin. Kemudian ada obat ketoconazole dan itraconazole. Nah, ini obat-obat yang penyebutannya sama nih. Nah, untuk cara mengatasinya yaitu dengan cara ada namanya metode Tolman letter, yaitu obat-obat yang penyebutannya sama ini yang berbeda itu kata-kata yang berbeda itu diberi huruf kapital kemudian di bold seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah contoh untuk metode pengelolaan obat LASA ya, yang penyebutannya sama yaitu dengan cara Tolman letter. Nah, ini tujuannya adalah untuk agar petugas yang mengambil obat itu notice kalau ini adalah obat-obat yang mirip atau obat-obat LASA gitu. Jadi ketika misalkan pengambilan obat berdasarkan resep yang diberikan oleh dokter itu tidak keliru. Misalkan contoh di resep minta ephedrine. Kalau misalkan ada tulisan yang metodenya seperti ini, Tolman letter, biasanya petugas itu kalau ini adalah obat-obat LASA. Jadi harus dicek kembali seperti itu. Kemudian golongan obat LASA yang kedua yaitu yang look alike, yaitu penampakannya sama. Nah, ini biasanya terjadi
dari produsen atau pabrik yang sama. Nah, contohnya ada di bawah ini. Ada contohnya di bawah ini. Ada contoh obat omeprazol dan cefoperazone. Nah, dua jenis obat ini adalah dua fungsi obat yang berbeda. Ya, ini fontnya sama, peletakan logo high alertnya juga sama. Ini sangat berbahaya nih. Seperti itu. Ini fungsinya juga berbeda. Omeprazol itu obat lambung, sedangkan cefoperazone ini adalah antibiotik. Kemudian ada obat Epexol dan Episan. Ini sama juga ya, pabriknya juga sama. Kemudian fontnya juga sama, peletakan logo obat kerasnya juga sama. Cuman yang membedakan hanya warna di pinggir-pinggirnya ini ya, kuning tua dan kuning muda. Hanya itu. Ini juga dua obat yang fungsinya juga berbeda. Kemudian yang terakhir ada domperidone tablet dan cetirizine tablet. Nah, ini dua obat yang berbeda juga. Seperti itu. Dua obat yang fungsinya berbeda namun satu pabrik nih. Fontnya juga sama. Hampir mirip dan bentuknya sama. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu obat dengan nama obat yang sama namun kekuatannya yang berbeda, kekuatan sediaannya yang berbeda. Contohnya ada Candesartan yang 16 mg, kemudian ada Candesartan yang 8 mg, kemudian ada Aciclovir yang 200 mg dan Aciclovir 400 mg. Kemudian ada Amlodipine 5 mg dan Amlodipine 10 mg. Nah, itu tadi adalah obat-obat Lassa. Sangat berbahaya sekali jika petugas salah mengambil obat, dan sangat berbahaya sekali kalau misalkan obat tersebut sudah diminum oleh pasien. Nah, ini rentan banget untuk terjadi kesalahan. Maka dari itu, untuk pengelolaan sediaan kefarmasian yang obat Lassa dan obat high alert ini adalah harus benar-benar. Nih, untuk obat Lassa pengelolaannya itu dengan cara yang tadi, yang pertama dengan metode penulisan dengan melakukan penulisan di rak-rak obatnya itu dengan metode Tallman letter. Kemudian yang kedua yaitu peletakannya obat-obat Lassa itu nggak boleh dijejerin bersebelahan, tuh nggak boleh, harus dikasih jarak dengan obat yang berbeda. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan pelabelan obat Lassa pastinya. Kemudian yang keempat harus dilakukan double check. Nah, untuk melakukan double check ini tidak hanya di obat-obat high alert saja atau obat-obat Lassa, namun sewajarnya sebelum obat dikasih ke pasien harus dilakukan double check. Selanjutnya obat Lassa yang termasuk obat Lassa selanjutnya yaitu obat golongan elektrolit kuat. Contohnya yang pertama yaitu ada obat insulin ya. Insulin, obat-obat gula. Kemudian ada NaCl 3%, ada D40%, kemudian ada MgSO4. Itu adalah obat-obat high alert yang tergolongan elektrolit kuat. Nah, untuk pengelolaannya sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, yaitu diletakkan di lemari khusus obat high alert. Seperti itu. Kemudian yang obat yang termasuk golongan obat high alert yaitu obat-obat sitostatika atau obat kanker. Nah, ini biasanya di pelayanan kefarmasian untuk pengelolaannya yaitu diletakkan di lemari khusus obat-obat sitostatika. Seperti itu. Dan biasanya di pelayanan-pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu ada depo khusus untuk obat-obat sitostatika. Itu tadi merupakan obat Lassa. Sangat rentan sekali terjadi kesalahan ya setelah kita melihat contoh yang tadi. Maka dari itu untuk pengelolaan sediaan kefarmasian khususnya obat-obat Lassa itu ada beberapa pengelolaan. Yang pertama yaitu dengan cara metode Tallman letter. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan obat-obat Lassa itu tidak boleh ditumpuk atau tidak boleh diletakkan berdampingan atau sejajar, itu tidak boleh. Harus diletakkan, harus dikasih jarak dengan obat-obat yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu harus dilakukan double check. Kemudian yang terakhir pelabelan obat Lassa, seperti itu. Demikian yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf.
Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Tabi pun saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.